Hai, kembali lagi bersama saya Hanum Salsabila di Lini Jurnal Pertemuan 10 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, apa sih yang kita bahas di kelas kemarin pas pertemuan? Jadi, di kelas itu kita ada pembahasan yaitu teknik penulisan jurnal ilmiah yang disampaikan oleh dosen saya yaitu Pak Adi Kusuma. Nah, jadi di pembahasan kemarin tuh kita ngebahas apa aja gitu dari judulnya itu. Nah, kita tuh ngebahas ya cara itu penulisan artikel ilmiah kan. Nah, yang pertama tuh kita ada memulai menulis artikel atau jurnal gitu. Nah, artikel atau jurnal ini kayak ditulis itu tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Nah, tujuannya menulis ini adalah menyampaikan sesuatu. Nah, medianya yaitu jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Terus aturan yang mengikatnya itu pedoman dan aturan penulisannya gitu. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu ada fungsi ilmiah, fungsi sosial, fungsi ekspresi. Nah, itu ada 3 fungsinya. Terus kayak apa aja sih aspek penulisannya? Aspek penulisan itu ada aspek isi, yang isinya tuh kajian bidang keilmuan. Terus ada aspek bahasa, yang isinya bahasa tulis ilmiah. Terus ada aspek sajian, yaitu aturan dan gaya selingkungnya. Terus apa aja sih ciri artikel ilmiah? Yang pertama tuh ada objektif, yang kedua ada rasional, ada kritis, dan ada pembaharu. Masuk ke proses penulisan. Di proses penulisan juga ada 3, yaitu pra penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Kita masuk ke pra penulisan. Jadi di pra penulisan tuh ada pencarian dan pengembangan gagasan. Terus ada pemahaman metodenya, terus ada pencarian referensi dan perencanaan naskah. Terus kalau di penulisannya ada apa aja? Nah, di penulisan itu kita ada bersifat universal. Terus ada gaya bahasa yang selingkung, yaitu sistematika penulisannya, cara merujuknya, cara menulis daftar rujukannya, terus penyajian tabel, penyajian gambar, dan penulisan identitas penulis. Terus ada draft kasar tulisan gitu. Terus kayak anatomi penulisannya apa aja? Ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empirisnya, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Nah, di anatomi penulisan kan itu ada abstrak. Nah, abstrak itu apa sih? Abstrak itu kayak ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Terus kayak memuat masalahnya atau tujuan si penelitiannya ini gitu. Terus kayak dia tuh satu paragraf, umumnya tuh kayak maksimum kayak dia tuh 200 kata gitu. Nah, terus tuh kayak dia tuh tidak boleh ada kayak singkatan, kutipan, tabel, gambar atau merek dagang gitu. Terus dalam bahasa gaya Inggris dan Indonesia. Nah, terus tuh kan ada kata kunci, kata-kata atau istilah yang dibahas. Jadi kayak untuk mempermudah kayak penulisan artikelnya, kayak mempunyai makna yang khas dan jelas. Terus kayak dia tuh memuat 3 sampai 5 kata atau istilah yang dibahas dalam artikelnya gitu. Nah, ada di dalam judul dan bahasannya gitu. Terus kayak sebaiknya tuh dia tuh mengacu kepada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu gitu. Nah, terus tuh ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu kayak latar belakang atau rasional penelitiannya. Terus kayak uraian permasalahannya nih, apa yang akan diteliti gitu. Terus status ilmiah disertai sumber acuannya. Terus pernyataan umum, tidak perlu sumber acuan. Terus kayak wawasan rencana kayak pemecahan masalahnya gitu. Terus rumusan tujuan penelitian, terus dia tuh umumnya 3 sampai 4 paragraf. Nah, ada juga landasan teoritis atau empiris. Nah, itu tuh kayak berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Terus studi terdahulunya yang relevan dengan penelitian. Terus kayak adopsi dan modifikasi model penelitiannya. Terus metodologi, yaitu data atau sumber data. Jenis penelitiannya yaitu dia mau kualitatif atau kuantitatif. Terus kayak spesifikasi model, terus bagaimana data dianalisis gitu.
Terus kayak adopsi dan modifikasi metode, kayak ditulis sumbernya jika ada modifikasi yang harus dijelaskan gitu. Terus kayak bahan analisis gitu dia. Terus ada juga hasil dan pembahasan. Nah itu tuh kayak penyajian bersistem, diperjelasnya dengan ilustrasi, tabel atau gambar gitu. Data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan masalahnya. Terus ada kesimpulan dan saran. Nah itu tuh kesimpulan dan saran tuh bukan kopas dari pembahasan. Terus kayak pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan. Terus kayak dia tuh memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah berupa deskriptif bukan numerik. Terus kayak memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori, dan arah penelitian lanjutannya. Yang terakhir tuh ada daftar pustaka. Nah daftar pustaka tuh kayak harus lengkap sesuai rujukan yang di dalam teks. Terus tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutannya. Terakhir itu ada pasca penulisan. Nah di pasca penulisan ini ada revisi naskah, yaitu abstrak, isi, bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar atau tabel, referensi, dan sebagainya gitu. Terus ada penyuntingan naskah untuk memperkecil kelemahan atau kesalahan di draftnya. Terus yang terakhir ada publikasi, itu kayak nama berkala, kelembagaan penerbit, penyunting, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalan, kewajiban pasca terbit. Terus contoh-contoh jurnal yang terpublikasi yaitu nasional dan internasional. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ke-10 kemarin untuk learning journal ini. Sampai ketemu di learning journal selanjutnya.